Terdakwa kasus pembunuhan berencana Yosua Huta Barat Ferdi Sambo akan menjalani sidang tuntutan besok. Ferdi Sambo tetap pada keterangannya bahwa ia tidak ikut menembak Yosua. Sidang tuntutan terhadap terdakwa Ferdi Sambo akan digelar Selasa besok. Saat diperiksa sebagai terdakwa Selasa pekan lalu, Ferdi Sambo mengakui kesalahannya dan berharap jaksa bisa objektif dalam mengajukan tuntutan. Saya bersalah yang mulia karena emosi saya yang menutup logika. Saya mohon yang mulia dan jaksa penuntut umum bisa menilai dengan bijak serta objektif terhadap kesalahan saya ini. Demikian yang mulia. Sambo berulang kali menyebut dirinya tidak ikut menembak Yosua dalam insiden penembakan di rumah dinas Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022 lalu. Bahwa saya tidak melakukan penembakan terhadap korban Yosua karena waktu itu sudah jatuh yang mulia. Jadi saya tidak melakukan penembakan kepada Yosua pada saat itu. Ferdi Sambo juga mengaku tidak menyuruh Richard Eliezer menembak, tapi menyuruh menghajar Yosua. Keterangan saya hajar Cat. Kalaupun itu kemudian dia melakukan penembakan, saya sudah sampaikan bahwa saya akan bertanggung jawab atas perintah yang kemudian hajar kemudian dilakukan penembakan yang mulia. Sementara terdakwa Richard Eliezer dalam persidangan menyebut perintah Sambo pada dirinya jelas, tembak Yosua bukan menghajar. Langsung Pak F bilang, "Woi kau tembak," kan saya di samping kanan. "Woi kau tembak cepat." Saya langsung keluarkan senjata yang mulia. "Cepat kau tembak," saya langsung tembak yang mulia. Di persidangan, Ferdi Sambo mengakui telah berbohong dan menyusun skenario tembak-menembak yang menyebabkan Yosua tewas. Ya saya kemudian membuat cerita yang tidak benar lah, bahwa Yosua masuk ke kamar, kemudian melecehkan istri saya. Setelah itu istri saya teriak, kemudian didengar oleh Richard yang sedang ada di atas, membantu kuat untuk menutup pintu, kemudian turun ke bawah. Setelah ditegur, kemudian Yosua Yosua menembak Richard menembak Yosua. Ferdi Sambo dijerat pasal pembunuhan berencana dan terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup atau minimal 20 tahun penjara. Tim Liputan Kompas TV. Besok jaksa penuntut umum akan membacakan tuntutan kepada terdakwa Ferdi Sambo. Apakah Sambo akan dituntut hukuman maksimal yaitu hukuman mati? Kita masih bersama dengan mantan Hakim Agung, Gayus Lumbun, dan penasihat hukum keluarga Yosua Huta Barat, Mansur Febrian. Selamat malam, Bung Mansur. Selamat bergabung. Prof. Gayus juga masih bergabung ya. Selamat malam. Nah, kalau dari keluarga Yosua sejauh ini dan penasihat hukum, lihat tuntutan tadi, Kuat Ma'ruf dan Riki Rizal, apakah sudah sesuai? Ya, Mbak Priska, seperti banyak melihat di televisi terkait kesaksian orang tua almarhum, tentunya sangat kecewa dengan tuntutan yang disajikan oleh jaksa penuntut umum. Dituntut 8 tahun, mereka berasumsi nanti bisa-bisa divonisnya hanya 3 atau 2 tahun, malah kan seperti itu. Karena orang tua daripada almarhum ini mengharapkan mereka juga dituntut secara maksimal, secara proporsional, karena kita lihat selama ini dalam persidangan mereka berbelit-belit dan sangat loyal sekali terhadap Pak FS. Harapannya tentu sebagai manusia yang sudah kehilangan anggota keluarganya dengan cara yang tidak manusiawi ini, semua yang terlibat itu minta dihukum semaksimal mungkin harapannya. Nah, kalau berkaca dari tuntutan hari ini, Bung Mansur, apakah masih optimistis pihak Anda bahwa Ferdi Sambo besok akan dituntut maksimal oleh jaksa? Masih tetap positif harapan terhadap penegakan hukum di negeri kita ini. Dengan adanya bukti-bukti yang sudah tersajikan di dalam persidangan, keluarga mengharapkan tuntutan untuk pelaku utama adalah semaksimal mungkin. Seperti itu, setimpal dengan apa yang telah dilakukan, di mana telah diduga menghilangkan nyawa daripada anak klien kami, lalu melibatkan banyak sekali orang banyak dan juga ditambah menimbulkan banyak sekali kegaduhan serta membuat masyarakat ini terhadap citra polisi ini sangat buruk gitu loh. Makanya keluarga karena pertimbangan-pertimbangan seperti itu mengharapkan terhadap jaksa penuntut umum dituntut semaksimal mungkin dan vonis pun
secara proporsional semaksimal mungkin seperti harapannya, Pak Rizka. Dan yang tadi jadi perhatian juga soal perselingkuhan ini disinggung oleh jaksa penuntut umum meskipun bukan bagian utama dari penuntutan. Tapi apa yang keluarga lihat? Apakah ini untuk mematahkan soal adanya pelecehan seksual? Ya, Mbak Rizka, terkait ada disinggung dugaan terkait perselingkuhan dan segala macam. Kami tidak dari awal kami tidak mengarah ke arah sana karena juga kami bingung sebetulnya mau dibawa kemana nih ini perkara, karena dugaan pelecehan ini sudah meleset, kemudian pemerkosaan juga sampai hari ini tidak ada bukti, kemudian berbalik lagi ada dugaan perselingkuhan. Kalau memang itu dibuktikan ada fakta real nyata dibuktikan, ya kami juga tidak bisa bilang apa-apa kalau memang ada ya. Tapi karena tidak ada fakta, tidak ada bukti, ya kami tidak ingin mengomentari hal tersebut. Apalagi saya sebagai orang Jawa pasti mikul dhuwur mendem jero gitu loh. Ketika seorang sudah meninggal itu, kita tutup aibnya serapat-rapatnya dan kita agungkan semua kebaikannya supaya apa? Supaya yang sudah di alam sana itu tenang gitu. Jadi kita bela hak-hak hukumnya yang ada di yang dizolimi saat ini semaksimal mungkin apapun yang terjadi, seperti itu Pak Rizka. Lebih pada unsur terhadap pasal pembunuhan berencananya begitu ya? Betul. Kalau Prof Gayus lihatnya tadi kan jaksa menerapkan pasal pembunuhan berencana. Artinya sudah pastikah untuk besok terdakwa utama Ferdi Sambo juga akan mendapatkan tuntutan sesuai dengan pasal unsur-unsur pada pasal pembunuhan berencana, dan kemungkinan dapat hukuman maksimalnya Anda lihat selama persidangan berjalan seperti apa, Prof? Begini, karena pasal yang menentukan hukuman mati seumur hidup dan 20 tahun itu memang 380 yang sudah digariskan adalah perencanaan. Maka perencanaan inilah yang harus sangat diperhatikan sehingga apa yang disebut sebagai putusan hakim atas pemidanaan atau hukuman itu haruslah mempunyai dasar pembuktian yang sah dan meyakinkan hakim. Itu intinya. Dakwanya sah. Tetapi kalau perkara ini saya masih melihat tidak ada ketuntasan terhadap dakwaan ini kalau bagi saya. Yang mana yang itu, pertama, Pak? Ya, yang pertama adalah perintah jabatan, yaitu perintah yang sah pada jabatan itu dan perintah yang tidak sah yang dilakukan dan matinya orang. Nah, dalam hal ini korbannya adalah Yosua, anggota kepolisian. Oleh dua orang yang merupakan pelaku utama sebenarnya, baik yang merencanakan maupun yang melaksanakan. Nah, dua orang inilah sebenarnya yang lebih diutamakan untuk diberikan satu pemahaman pembuktian yang sah dan meyakinkan. Ini masih belum tuntas bagi saya. Tadi baru ditayangkan juga bahwa Ferdi Sambo itu mengatakan dia tidak perintah tembak atau dia menyebut hajar. Bagi saya sama, tembak atau hajar sama. Tetapi tembaknya ini perintahnya sah atau tidak sebagai perintah jabatan. Ini yang menjadi pertanyaan. Kalau ini sah, maka akan lancar putusannya, sah dan meyakinkan. Ketika ini dianalisa sebagai tidak sah, karena tidak sesuai dengan ketentuan mengatur pasal 51 ayat 2. Ayat 1 ya sudah umum itu, perintah itu tidak menjadikan akibat bagi yang menjalankan perintah. Tetapi ayat 2-nya diperhatikan. Yaitu kalau sumpahnya tidak sah, tidak mempunyai keabsahan sebagai jabatan itu untuk memerintah. Dan yang diperintah juga wajib mentaati, untuk yang tidak sah yang tidak dilakukan. Nah, ini belum tuntas menurut pandangan saya di tuntutan ini secara jelas, di tuntutan di dakwaan yang saya ikuti selama ini. Nah, ini harus tuntaskan dulu sehingga ada putusan yang berkeadilan, bersumber dari kebenaran. Oke, Bung Mansur melihatnya ini masih jadi kendala atau tidak yang diungkapkan Prof Gayus tadi sama pembuktian berjalan? Kalau kami melihat selama prosesi persidangan dalam pembuktiannya memang banyak sekali retorika yang terlewati ya, dalam hal ini masih sangat sulit sekali untuk membuktikan karena relasi kuasa dan juga kedekatan antara Pak FS dengan yang lainnya ini sangat kuat awalnya, walaupun memang pada akhirnya mereka memilih untuk SDM, selamatkan diri masing-masing. Contohnya yang melakukan obstruction of justice, yang mereka lama-lama menempuh jalur untuk SDM kan. Namun
di luar daripada itu masih ada juga yang sangat loyal sekali terhadap Pak FS sehingga membuat majelis hakim juga mau tidak mau untuk terjun ke lapangan untuk PS gitu, untuk menyaksikan langsung di mana lokus tempus delicti tersebut gitu loh. Nah ini yang saya lihat sangat membuat kesulitan jaksa. Ini namanya manusia ya, ada wajar mengalami kesulitan dalam sebuah pembuktian yang sangat berbelit-belit ini. Namun tentu harapan kami, kembali lagi harapan kami adalah keprofesional jaksa di sini. Kami harapkan untuk memaksimalkan tuntutan tersebut dan menyempurnakan daripada dakwaan yang sudah berjalan, dibuktikan pembuktiannya ini sesuai dengan supaya meyakinkan hakim mengambil sikap, mengambil putusan yang tentunya seadil-adilnya. Karena antara korban dan terdakwa pun di sini memiliki hak untuk membela dirinya dalam sebuah peradilan, gitu Mbak Briska. Oke, nah ini yang akan ditunggu besok, tuntutan terhadap Verdi Sambo yang akan menjadi dasar tentunya pertimbangan untuk hakim memutuskan yang diharapkan bisa berlandaskan rasa keadilan atau memberikan rasa keadilan untuk semua pihak. Terima kasih mantan Hakim Agung Gayus Lumbun dan juga penasihat hukum keluarga Yosua Huta Barat Mansur Febrian telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam. Selamat malam. Berikutnya saudara, polisi periksa suami Vena Melinda, Ferry Irawan.